Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, kali ini saya akan membacakan testimoni sholawat tentang keajaiban sholawat lagi ya teman-teman. Ini dari Mbak Melisa di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Vina, saya mau berterima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada saya, yakni tentang ilmu testimoni keajaiban sholawat, yang mana sama Mbak Vina di-share video, dan videonya Mbak Vina itu muncul di beranda YouTube saya. Nah, bertahun-tahun saya berumah tangga, saya diberi jatah belanja uang per minggu 1.500.000. Ajaibnya, kini suamiku memberi uang jatah bulanan yaitu 15 juta per bulan dan ditransfer masuk ke rekening saya. Masya Allah, itu luar biasa. Itu dan maksudnya itu 15 juta itu sudah di luar tanggungan ya Mbak Vina, sudah di luar tanggungan seperti asuransi, bayar hutang, bayar pendidikan anak, dan lain-lain. Akibatnya suatu hari di bulan Oktober muncullah videonya Mbak Vina itu tentang testimoni sholawat. Nah, di situ saya kan juga menerapkan. Di situ saya juga nonton videonya Wirda Mansur dan juga nonton videonya Umi Fadilah. Di situ aku tuh kan menerapkan tentang berkahnya surat Yasin 41 kali. Nah, di situ aku melaksanakan membaca sholawat. Saya melaksanakan membaca surat Yasin 41 kali sekali duduk. Subhanallah, pas saya mengerjakannya itu awalnya tuh juga capek, tapi lama-kelamaan tuh enjoy. Kemudian setelah saya nonton videonya Mbak Vina tentang testimoni sholawat, alhamdulillah saya mengikuti membaca sholawat Jibril. Saya gempur jalur langit dengan sholawat Jibril. Saya gempur jalur langit dengan sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Subhanallah, luar biasa sekali. Pas tanggal 12 Desember tahun 2022 itu keajaiban tuh datang kepada saya. Begitu mudahnya rezeki menghampiri. Suami memberikan tiket umroh untuk saya. Kemarin hari Minggu pas hari Minggu tanggal 7 bulan 1 itu saya sudah manasik. Kemudian pas tanggal 26 Januarinya saya itu berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Subhanallah ya Kak Vina, betapa bahagianya saya karena mendapatkan rezeki ini mungkin berkah gempur jalur langit, membaca surat Yasin 41 kali, sholawat Jibril, dan sholawat munjiat 1000 kali. Inilah cara saya gempur jalur langit. Peluk cium jauh dari saya, Mbak Vina. Semoga Mbak Vina dan keluarga semakin bahagia dan ini menjadi amal jariah. Barakallah buat Mbak Vina. Terima kasih atas ilmu. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Melisa yang ada di Bekasi. Subhanallah ya teman-teman. Ini testimoni Mbak Melisa, yang mana Mbak Melisa ini katanya senang nonton videonya Wirda Mansur dan Umi Fadilah. Subhanallah ya teman-teman. Nah, ketika beliau nonton YouTube, nggak taunya muncul videonya saya itu di beranda YouTube-nya Mbak Melisa tersebut. Nah, terus Mbak Melisa tersebut katanya klik video itu, lalu Mbak Melisa tuh menerapkan gempur jalur langit dengan cara sholawat munjiat, yang mana awalnya Mbak Melisa itu membaca surat Yasin 41 kali, kemudian sama Mbak Melisa karena nonton video saya itu ditambahin dengan sholawat Jibril 1000 kali, dan ditambahin lagi sama Mbak Melisa yaitu Mbak Melisa membaca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Subhanallah ya teman-teman. Mungkin Mbak Melisa ini memiliki waktu yang sangat banyak ya teman-teman, dan Masya Allah katanya Mbak Melisa itu pas di bulan Oktobernya itu kan muncul video saya. Kemudian Mbak Melisa itu menerapkan baca Yasin 41 kali. Itu memang kan sudah dari awal-awal ketika nonton videonya Wirda Mansur dan Umi Fadilah. Kemudian
pas di tanggal 12 Desember tahun 2022, Mbak Melisa itu katanya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Katanya Mbak Melisa itu dapat rezeki yang menghampiri Mbak Melisa, yang mana suaminya Mbak Melisa itu memberikan tiket umroh untuk Mbak Melisa ya teman-teman, subhanallah. Dan pas tanggal 7 bulan 1 2023 itu Mbak Melisa sudah manasik, dan katanya sudah tanggal 26 Januarinya Mbak Melisa sudah berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh. Betapa bahagianya Mbak Melisa tersebut ya teman-teman, subhanallah. Inilah katanya Mbak Melisa, berkat gempur jalur langit sholawat munjiat ya teman-teman. Nah, katanya Mbak Melisa itu keajaiban datang saat gempur jalur langit dan baca sholawat munjiat. Kemudian Mbak Melisa itu merubah cara berdoa. Mbak Melisa menerapkan ilmu loa ya teman-teman, dan ada sih banyak teman-teman yang sudah mengamalkan sholawat, sudah mengamalkan baca Al-Quran, katanya tuh kok belum dikabulkan katanya gitu ya teman-teman. Ada sih yang katanya yang WA ke saya tuh gini, aku sudah melakukan baca sholawat munjiat, baca sholawat yasin, baca sholawat Jibril, baca yasin 41 kali, kok hajatku belum terkabul ya gitu katanya. Banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Nah, mungkin lontaran-lontaran itu mungkin dari dalam lubuk hati ataupun secara tidak sengaja gitu ya. Nah, itu kan pasti hadir dalam kehidupan teman-teman semua ya. Alhasil dari izin Allah, jadi kita tuh harus tahu dulu ya gimana cara mendapatkan berkah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah ya. Kita juga harus tahu diri ya teman-teman. Kita tuh harus tahu siapa kita tuh seorang hamba gitu ya teman-teman. Nah, bukan berarti kita sudah mengamalkan suatu amalan, kita sudah mengamalkan Yasin 41 kali, kita sudah mengamalkan surat Al-Waqiah 14 kali setiap hari, kita sudah membaca sholawat munjiat 1000 kali setiap hari, kita sudah membaca sholawat Jibril 4444 kali setiap hari, sudah sholat dan sebagainya. Enggak cuma hanya itu doang ya teman-teman. Kalau kalian masih memiliki pikiran yang negatif dan masih menggondok-gondok, masih bertanya-tanya kapan hajat aku terkabul gitu di dalam kehidupan kalian, tuh pasti aspek gini. Itu katanya siapa tuh, Dr. Zaidul Akbar waktu ngobrol di podcastnya Pak Helmi Yahya itu, saya tuh pernah dengar katanya Pak Dr. Zaidul Akbar itu katanya gini, salah satunya doa nggak bisa terkabul tuh ada 3. Salah satunya itu ngomong dan juga hatinya tuh juga berkata gini, kapan doaku terkabul, kenapa doaku nggak dikabul. Nah, itu doa tidak akan terkabul ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita memang mau doa kita terkabul, kita tuh nggak usah ngurusin kehidupan orang lain ya teman-teman. Pokoknya segala sesuatu yang akan memancarkan kenegatifan, kejelekan dalam hati kita semua itu yaitu kita tuh melakukan introspeksi diri ya teman-teman, dan semuanya tuh karena sangat-sangat mempengaruhi dari segala hajat teman-teman semua. Kalau teman-teman kadang kan ingin kaya raya, pengen hajatnya terkabul, apapun itu jangan ngurusin kehidupan orang lain ya teman-teman. Teman-teman, kita tuh semua tuh harus fokus pada diri kita sendiri. Kita gempur jalur langit, kita perbaiki sholat, kita utamakan kita perbaiki sholat kita ya teman-teman. Jangan lupa untuk sholat sunnah rawatib ya teman-teman, karena katanya Buya Yahya itu sholat sunnah rawatib itu derajatnya lebih tinggi dari sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, atau sholat sunnah apapun. Menurut Buya Yahya, sholat sunnah rawatib itu derajatnya lebih tinggi dari sholat sunnah yang lainnya. Itu ya teman-teman, itu penting banget, dan dijadikan sholat wajib itu suatu pedoman, dan kita harus banyak bersyukur untuk melepaskan segala kenegatifan. Kalau teman-teman sudah melakukan ini ya, caranya melepaskan energi negatif ya, kita harus belajar lagi untuk berserah diri kepada Allah. Kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur pada Allah ya teman-teman. Biasakan untuk tidak mengeluh, untuk tidak cemberut,
tidak bergondok-gondok, tidak berkomentar yang negatif dalam kehidupan teman-teman semua ya. Jangan ngeluh, jangan mempersoalkan permasalahan teman-teman atau orang lain ya teman-teman. Nah, supaya tidak menghambat hajat teman-teman itu terkabul, seperti misalnya kepingin lunas hutang, kepingin amanah itu cepat terselesaikan, itu nggak usah dipikirin. Kita tuh gempur cari langit aja, kita ibadah saja sama Allah. Nanti hasilnya terserah Allah. Yang namanya kita tuh sebagai seorang hamba menghambakan diri, nanti hasil akhirnya itu bonus dari Allah ya teman-teman. Kita nggak perlu kapan hajat kita dikabul, kok nggak dikabul. Nah itu nanti semakin nggak dikabul sama Allah. Yang penting kita, kalau kita pas ada azan kita sholat, jangan lupa untuk sholat rawatib, terus kita baca Al-Quran, kita baca sholawat, boleh sholawat apa saja, sholawat adrikni, sholawat munjiyah, sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah, sholawat pohon uang, sholawat apapun insya Allah akan mendatangkan rahmat Allah bagi kita. Kalau kita berselawat 1 kali, Allah akan berselawat pada kita 10 kali teman. Kita jangan urusin urusan orang lain, kita nggak perlu mikirin orang lain, kita pikirin kita sendiri. Kita harus introspeksi diri ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.